Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis 440 sampai 442, masih pembahasannya tentang batas maksimal seorang musafir ya. Jadi seorang musafir itu bisa dikatakan bermukim atau bisa berkatakan habis batas akhir safarnya itu berapa hari? Apakah 15 hari kah, 14 hari atau 1 minggu? Nah, kemarin kita sudah bahas di 439 yang mana batas akhirnya itu 4 hari ya. Kalau menurut jumhur ulama ya, kalau misalkan Imam Syafi'i itu selama 18 hari. Itu batas maksimal bagi seseorang untuk mengqashar sholatnya. Nah, di sini hadis selanjutnya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala aqama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tis'ata asyara yauman yaqsuru wa fi lafzin bimakkata tis'ata asyara yauman. Rawahul Bukhari wa fi riwayatin li Abi Dawud sab'a asyrata wa fi ukhra atau wa fi riwayatin ukhra khamsa asyrata. Walahu an Imran bin Husainin radhiyallahu anhuma samania asyrata. Walahu an Jabir radhiyallahu anhu aqama bitabuka Aishrina yauman yaqsuru sholata wa ruwatuhu siqatun illa annahu ikhtulifa fi waslihi wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridhoi atas keduanya, qala telah berkata, aqama Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermukim di sini tis'ata asyara yauman, yang mana bermukim selama 19 hari seraya mengqashar. Wa fi lafzin, dan menurut lafaz yang lain di sini bimakkata tis'ata asyara yauman, yang mana Rasulullah ini bermukim di Mekah selama 19 hari. Rawahul Bukhari, hadis ini ya menurut Imam Bukhari ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa fi riwayatin di Abi Dawud, dan menurut riwayat yang lain dan di dalam riwayat yang lain menurut Abu Dawud sab'a asyrata ya, selama 17 hari. Wa fi ukhra, dan menurut riwayat yang lain khamsa asyrata, selama 15 hari. Jadi kadang 19 hari, kemudian 17 hari ya, 15 hari itu ya. Walahu an Imran bin Husainin radhiyallahu anhuma samania asyrata, 18 hari. Ya. Nanti yang mana yang benar ini? Ini nanti kita akan bahas ya. Walahu an Jabir aqama bitabu walahu an Jabir radhiyallahu anhu aqama bitabuka Aishrina yauman yaqsuru sholata, yang mana
di sini menurut hadis menurut Imam Abu Dawud di sini, tapi melalui Jabir, semoga Allah meridhoi atas beliau, aqoma bi Tabuka, yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu tinggal di Tabuk aisrina yauman, selama 20 hari. Yaksur sholata, selama 20 hari itu beliau mengqashar sholatnya. Wa ruwatuhu siqatun, para perawinya ini semuanya siqah, illa annahu ikhtulifa ya. Tetapi di sini para perawinya masih diperselisihkan ya, masih ada perdebatan di sini fi waslihi, predikat mausulnya. Jadi apakah ini munqati atau mausul ya. Ada yang mengatakan ini bersambung riwayatnya, ada yang mengatakan ini munqati, terputus ya. Jadi tadi kita sudah bahas ya, ada yang mengatakan 19 hari, ada yang mengatakan 17 hari, 15 hari, kemudian 18 hari. Kemudian di sini ada yang mengatakan selama di Tabuk 20 hari. Ya, isyrina yauman aqoma bitabuka isyrina yauman yaksuru sholat. Jadi Rasulullah itu bermukim di Tabuk itu selama 20 hari. Kemudian di situ juga pada saat bermukim di situ Rasulullah juga mengqashar sholatnya. Nah, kemudian kita lihat makna keseluruhannya ya. Hadis-hadis yang menerangkan iqamah atau tinggal di sini, bermukim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam di Mekah pada tahun penaklukan kota Mekah, ini penaklukan kota Mekah ini masih simpang siur. Gitu kan, apakah di waktu penaklukan kota Mekah atau di waktu Haji Wada atau pada saat Rasulullah bepergian ke Mekah sebagaimana biasa gitu. Ada yang mengatakan 15 hari, 17 hari, 18 hari, 19 hari, dan 20 hari. Ya. Imam Al-Baihaqi mengatakan riwayat yang paling sahih ialah di sini yang mengatakan 19 hari. Ya, kalau menurut Imam Baihaqi 19 hari itu adalah riwayat yang paling sahih. Jadi kalau teman-teman batasnya 19 hari nggak ada masalah, itu menurut Imam Baihaqi riwayat yang paling sahih. Nah, kemudian menurut Imam Haromain dan Imam Baihaqi menggabungkan semua riwayat tersebut. Jadi Imam Haromain dan Imam Baihaqi menggabungkan semua riwayat tersebut. Mereka berpendapat bahwa orang yang mengatakan 19 hari tersebut karena menghitung hari masuk dan hari keluar. Nah, orang yang mengatakan 17 hari karena membuang hari masuk dan hari keluarnya. Jadi cuma di tempat itu toh. Kayak gitu. Nggak termasuk pada saat beliau datang dan pada saat beliau meninggalkan kota tersebut. Nah, sedangkan orang yang mengatakan di sini 18 hari karena membuang salah satu dari kedua hari tersebut. Jadi anggaplah waktu beliau datang ke kota Mekah itu tidak dihitung, tapi pas pada saat beliau keluar dari Mekah baru dihitung. Itu salah satunya, gitu ya. Orang yang mengatakan 15 hari menduga bahwa asal mukim selama 17 hari, kemudian hari berikut dan hari keluarnya tidak dihitung ya. Jadi orang yang mengatakan 15 hari itu menduga asal mukimnya selama 17 hari. Kemudian hari masuk, Rasulullah datang, kemudian pada saat Rasulullah keluar itu tidak dihitung. Itu ya. Kemudian riwayat yang mengatakan 20 hari ini sanadnya sahih tetapi syadz ya. Tetapi sadzah ya. Itu menyendiri karena bertentangan dengan jamaah ya. Riwayat yang mengatakan 19 hari jauh lebih kuat sebab perawinya banyak ya. Jadi perawinya banyak. Nah, syadz itu apa sih? Kenapa dia dihukumi syadz?
Syadz itu misalkan seperti ini ya. Ini ada 10 orang. Nah, 10 orang. Ambillah 9. Nah, ke-9 murid ini, ke-9 orang ini mengatakan bahwasanya um, hari Minggu itu libur, tidak ada kegiatan, ya. Hari Minggu libur, nggak masuk kantor, nggak ada kegiatan. Tahu-tahu si satu orang ini menyendiri aja, dia mengatakan bahwasanya semua hari, ya baik itu mulai dari Senin sampai Minggu itu masuk kantor. Itu ya. Cuman dia sendiri aja. Yang lain mengatakan Senin sampai Sabtu, Minggu libur. Dia sendiri aja yang mengatakan hari Minggu tetap kerja. Nah, yang satu orang ini namanya Syadz, itu ya. Menyendiri, dia tok sendiri-sendiri yang yang berbeda daripada yang lain itu. Nah, apabila dia berbeda dengan orang yang lebih sahih itu, perawinya makbul, tetapi dia berbeda dengan perawi yang paling sahih, maka dikatakan syadz ya. Dikatakan syadz. Tapi kalau sudah dah dia ini bukan perawi yang makbul, dhaif, ya, ingatannya lemah atau gimana, kemudian bertentangan lagi dengan perawi yang lebih sahih, ini di bawahnya lagi, di bawah daripada syadz lagi, gitu ya. Jadi kalau misalkan dia bertentangan, kalau misalkan perawi itu makbul, nah bertentangan dengan perawi yang lebih sahih itu, nah maka dihukumi syadz ya. Itu pengertian daripada syadz. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengqashar sholatnya selama beliau tinggal di Mekah, ya, karena setiap beliau ragu antara tinggal dan berangkat, karena setiap hari beliau ragu antara tinggal dan berangkat, seperti itu ya. Jadi sesungguhnya ini Rasulullah ini mengqashar sholatnya selama tidak tinggal di Mekah, karena Rasulullah ini setiap kali tinggal dan berangkat beliau ragu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus-menerus mengqashar sholatnya karena pada prinsipnya beliau berada dalam safar dan tidak terhapus kecuali bila beliau berniat tinggal. Nah, kemudian di sini para ulama berbeda pendapat mengenai masa iqamah, ya, masa tinggal yang dapat menghilangkan hukum safar, ya. Menurut jumhur ulama, niat tinggal selama 4 hari, ya. Kalau jumhur ulama sudah kita bahas di hadis sebelumnya, itu selama 4 hari. Nah, kalau menurut Imam Abu Hanifah, tiada yang memutuskan hukum safar kecuali niat tinggal selama 15 hari. Ya, kalau selama 15 hari dia tinggal, ya 16 hari 7 hari dia sudah tidak masuk kategori safar lagi, tapi dia bermukim di situ, iqamah di situ, ya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pentasyri tidak membatasi baik di dalam kitabullah ataupun di dalam sunnah mengenai masa iqamah yang dapat memutuskan safar secara nas, ya. Karena itu masalah ini membuka lebar-lebar pintu untuk ijtihad, ya. Jadi ada ulama mungkin yang berijtihad misalkan 14 hari kayak gitu, 15 hari atau 4 hari, berdasarkan jumhur ulama itu tidak ada masalah. Dan ini tidak ada nas yang secara jelas dan tegas berapa hari Rasulullah tinggal di Mekah. Ada yang mengatakan 19 hari, ada yang mengatakan 15 hari, 17 hari, 18 hari, 19 hari, dan 20 hari. Tapi kalau misalkan teman-teman berijtihad di situ 20 hari, mohon maaf, ini syadz ya. Tidak bisa dipakai karena bertentangan dengan perawi yang lebih sikoh, yang lebih banyak. Jadi masih
Masalah ini membuka selebar-lebarnya pintu untuk berijtihad, dan berijtihad ini tidak sembarang orang mampu ya. Harus orang-orang tertentu yang bisa berijtihad ya. Itu kayak orang kayak saya itu nggak masuk kategori mujtahid ya. Tuh, orang kayak saya itu ya paling mengikuti salah satu ulama yang kompeten kayak gitu, misalkan Imam Syafi'i kah, Imam Malik kah, atau menurut jumhur ulama itu seperti itu ya, berdasarkan kitab yang saya pegang kayak gitu. Tapi kalau saya berijtihad, mohon maaf, bukan kapasitas saya. Kemudian di sini analisis lafadznya, aqaman nabiyyu bimakkah. Di sini artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Mekah dalam tahun penaklukannya, ya. Jadi penaklukan kota Mekah. Ya suruh di sini melaksanakan 4 rakaat menjadi 2 rakaat, melakukan sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi yaksuru ini meringkas sholat yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Wa fi lafdzin, menurut lafadz yang lain oleh Imam Abu Daud melalui Ibnu Abbas ya. Jadi wa fi lafdzin di sini menurut lafadz yang lain oleh Imam Abu Daud, tapi tetap dari jalur Ibnu Abbas. Jadi jalur itu ada banyak tuh. Misalkan hadis matanya ini dari jalur Ibnu Abbas, kayak gitu, sahabat Rasulullah Ibnu Abbas, kemudian dari jalur sahabat Rasulullah Ibnu Umar, kemudian atau Ibnu Mas'ud dan lain sebagainya di situ ya. Walahu di sini dan oleh Imam Abu Dawud melalui Imran ibnu Husain disebutkan sebagaimana berikut. Ini lebih jelasnya ya. Ghazawtu ma'a Rasulillahi sallallahu taala alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syahidtu ma'ahul fatha fa aqama bi Makkah samania asyrata lailatan. La yusalli ila raq'ataini wa yaqulu ya ahlal baladi sallu arba'an fa inna qaumun safarun. Aku pernah berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku pun ikut bersamanya dalam penaklukan Mekah. Lalu beliau tinggal di Mekah selama 18 hari. Beliau tidak sholat kecuali 2 rakaat. Beliau bersabda, hai penduduk kota, sholatlah kalian 4 rakaat karena sesungguhnya kami sedang musafir. Jadi kan Rasulullah itu berkumpul sama orang Mekah. Nah, orang Mekah ini kan statusnya bermukim nih, sedangkan Rasulullah dari Madinah ke Mekah hitungannya musafir. Nah, kalau orang Mekah itu sholatnya 4 rakaat karena mereka bermukim. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat karena beliau musafir. Di situ ya. Itu hadis lengkapnya dari Imran ibnu Husain. Safrun di sini adalah orang-orang yang musafir. Lafaz ini berkedudukan sebagai sifat dari lafaz qaumun. Qaumun safrun, atau kalau dalam ilmu nahunya itu na'tun ya. Naat man'utnya mana? Qaumun. Walahu dan di sini oleh Abu Daud. Aqama bitabuka, di sini perang Tabuk yang merupakan perang terakhir bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Ya, jadi perang terakhir bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadinya pada tahun 9 Hijriah. Ya, bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Jarak antara Tabuk dan Madinah ke arah Syam kurang lebih 14 marhalah. Setiap marhalah adalah 24 mil. Ya, satu marhalah itu sama dengan 24 mil. Tempat tersebut kenapa dinamakan Tabuk? Karena sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melihat segolongan sahabat ketika menimba air
dari mata air yang ada di sana. Maziltum tabuku tabukunaha bikun eh, tabukunaha bukan. Kalian benar-benar masih menimbanya. Jadi maziltum tabukunaha bukan. Artinya itu kalian benar-benar masih menimbanya. Itu jadi tabuku tabukunaha di situ ya uh, menjadi kata tabuk ya. Ukhtulifa fi waslihi, di sini hadis ini diwasalkan oleh oleh muktamar. Jadi diwasalkan itu disambungkan oleh muktamar dari uh, Yahya bin Abu Kasir, Muhammad ibnu Abdurrahman, Sauban dan Jabir. Abu Daud mengatakan selain Muammar di sini tidak ada yang mewasolkannya, tidak ada yang mewasolkan sanatnya. Imam Daruqutni menilai hadis tersebut mursal dan munqati. Ya. Jadi yang mewasolkan ini, yang mengatakan ini bersambung itu cuma Muammar, sedangkan yang lain tidak ada yang mengatakan bahwa ini sanatnya bersambung. Kalau Imam Daruqutni mengatakan hadisnya mursal dan munqati. Ya. Kalau sebenarnya kalau mursal dan munqati itu hukumnya sama sih sebenarnya. Dia tetap terputus, tapi ada yang terputus dari jalur sahabat itu namanya mursal. Kalau munqati itu kalau tidak salah terputusnya itu dari jalur setelah perawi sebelum ini imam yang mencetak hadisnya itu ya, sampai ke misalkan Imam Bukhari. Nah, sebelum Imam Bukhari itu kalau misalkan terputus di situ, nah itu kalau nggak salah dinamakan munqati. Tapi semuanya sama, terputus. Ada yang putus di jalur sahabat, itu ada istilahnya sendiri, mursal. Ada yang terputus di tengah-tengah, itu ada istilahnya sendiri. Ada yang terputus sudah entah berantah kayak gitu, terputus berturut-turut, itu ada istilahnya sendiri. Kemudian ada yang terputus pas di ujung-ujung sanatnya itu sebelum ininya, nah itu ada istilahnya sendiri. Nanti teman-teman bisa cek di kitab Mustalahul Hadis ya. Saya kurang begitu ingat ya istilah-istilah itu ya, karena kalau saking adilnya ulama hadis itu ada istilah-istilahnya kayak gitu kan. Ada berbagai macam istilah. Padahal sebenarnya kalau kita tuh kenapa nggak mengkoti aja kayak gitu kan? Ya sama aja kan, terputus kan kayak gitu. Tapi kalau ulama hadis itu ya seperti itu. Kalau misalkan terputus di atas jalur sahabat ada istilahnya, kemudian terputus di tengah-tengah ada istilahnya, terputus secara beruntun ada istilahnya juga, terputus di ujung sanatnya itu ada istilahnya juga. Nah, kemudian juga kalau misalkan doif itu ada lagi bagian daripada doif di situ, ada yang syaz itu masuk di doif juga, ada yang mungkar, ada yang ada banyak di situ ininya pembagiannya itu. Kalau misalkan termasuk rasanya mursal munqati itu juga doif itu ya. Kalau sudah dia maudhu, nah sudah hadis palsu tertolak itu, nah itu sudah nggak bisa lagi ditolerir. Imam Baihaqi di sini pun Imam Baihaqi pun telah mengetengahkan hadis tersebut dengan lafaz belasan hari ya, cuman belasan hari. Kemudian fikih hadisnya di sini, fikih hadisnya adalah yang pertama, orang yang bermukim sah bermakmum kepada musafir tanpa makruh, dan orang yang mukim kemudian melanjutkan sholatnya sesudah imam
bersalam. Jadi kalau orang mukim itu sah hukumnya kalau misalkan dia bermakmum kepada orang yang musafir tanpa makruh. Tetapi pada saat imam tersebut salam, dia melanjutkan sholatnya. Katakanlah 4 rakaat, kemudian imamnya sudah salam di 2 rakaat, maka 3 rakaat dan 4 rakaat itu dia lanjutkan lagi. Kemudian yang kedua, imam harus menceritakan keadaan sholatnya kepada orang-orang yang bermakmum kepadanya karena mengikuti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat itu dia ngasih tahu dulu, kalian sholat 4 rakaat nanti ya, saya sholat 2 rakaat. Kalian bermukim, saya musafir, seperti itu kondisinya. Jangan uh, ujuk-ujuk tanpa ada pemberitahuan teman-teman langsung sholat 2 rakaat. Jadi harus diberitahu terlebih dahulu ya. Karena ini mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan mengenai masa tinggal apabila seorang musafir akan melakukannya, maka ia harus menyempurnakan sholatnya dan tidak boleh mengqashar sholat lagi. Ya, jadi pada saat dia sudah habis masa tinggalnya, itu sudah selesai itu, nah maka dia harus menyempurnakan sholatnya. Jadi sholatnya itu sudah dilakukan 4 rakaat di hari selanjutnya. Gak boleh mengqashar lagi. Nah, kalau menurut mazhab Hanafi di sini mengatakan 15 hari. Itu batasnya. Kalau mazhab Hanafi. Kalau Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan 4 hari selain hari masuk dan hari keluar. Jadi bersih dia ya. Jadi misalkan masa hari masuknya tadi sama hari keluarnya nggak dihitung, tapi pada saat dia tinggal di suatu tempat itu dihitung berapa hari. Batas maksimalnya selama dia bermukim itu cuma 4 hari ya. Tinggal di suatu tempat itu selama 4 hari. Kalau lebih dari 4 itu sudah dia harus menyempurnakan sholatnya. Jadi tidak boleh lagi dia mengqashar sholatnya. Bersih ya, itu bersih di luar, hari masuk, hari dia datang dan keluar. Kemudian kalau Imam Ahmad mengatakan lebih dari 4 hari. Ya boleh lebih dari 4 hari. Orang yang meragukan masa tinggalnya karena menunggu urusan selesai. Ya, jumhur ulama dan menurut riwayat dari Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang bersangkutan boleh mengqashar sholatnya selama urusannya tersebut masih belum selesai. Karena pada prinsipnya ia masih dikategorikan sebagai seorang musafir. Ini itu ya. Jadi kalau Imam Syafi'i, jumhur ulama, kalau misalkan dia seseorang tersebut masih ada urusan ini kan, masih ada urusan dia yang memang dia tidak bisa ditinggalkan dan masih belum ketemu nih batas maksimalnya sampai kapan saya bisa tinggal di sini. Nah, maka jumhur ulama mengatakan jumhur ulama dari Imam Syafi'i nggak ada batasnya di situ ya. Istilahnya sampai urusannya selesai. Nah, sampai urusannya selesai baru dia apa tidak boleh lagi mengqashar sholatnya. Misalkan 5 hari kayak gitu kan, orang mengurus SIM kayak gitu kan, 4 hari lah dia ngurus SIM ternyata belum ketemu nih lagi nih, belum selesai lagi urusannya. Nah, sampai 1 minggu selesai, sudah keluar SIM-nya, nah baru dia pulang seperti itu. Tapi kalau sudah selesai urusannya, dia belum balik-balik, masih tinggal di situ, masih nunggu kendaraan pulang dan lain sebagainya. Nah, maka orang tersebut harus mengerjakan sholatnya sebagaimana biasanya, tidak boleh mengqashar sholatnya seperti itu. Nah, menurut pendapat yang terkenal dari Imam Syafi'i, boleh mengqashar sholat selama 18 hari ya. Jadi pendapat yang terkenal dari kalangan mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i di sini boleh mengqashar sholat selama 18 hari. 18 hari itu boleh mengqashar sholatnya. Jadi kalau misalkan 4 hari belum selesai, oke, sampai 18 hari
teman-teman mau kosong sholat itu nggak ada masalah. Tapi kalau 20 hari itu sudah nggak bisa ya. Karena 20 hari itu hadisnya syadz, dhaif. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon yang maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kata-kata saya yang tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman atau kata-kata saya yang menyinggung, ya, baik itu yang saya sengaja atau yang tidak disengaja, baik itu di video ini atau video-video sebelum-sebelumnya. Kemudian apabila ada saran, masukan, kritikan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.